Lu mau ngerjain 3D, lu mau ngerjain animasi, lu mau ngerjain sesuatu di Blender, tapi lu lagi nggak di rumah, lu jarang di rumah, jarang depan komputer, dan laptop lu itu terlalu berat untuk dibawa kemana-mana. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang akan menyelesaikan semua masalah ini, dan ini itu harus kalian dengar, oke? Halo semuanya, kembali lagi dengan Danis Win. Hari ini gue mau ngasih kabar gembira untuk semua 3D artist di luar sana, apalagi para pengguna Blender. Untuk kalian yang selama ini berharap untuk bisa jalan-jalan membawa Blender, kesana kemari membawa Blender, berkencan, oh jauh, kejauhan. Tapi iya, bener, akhirnya Blender resmi rilis di iPad Pro. Iya, Blender yang biasanya membuat kalian lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, lupa mandi karena fokus depan monitor, depan komputer, depan laptop ngerjain. Sekarang bisa membuat kalian lebih lupa dunia lagi karena bisa dibawa kemana-mana 24 jam di tas kalian, bareng sama kalian kemanapun. Hey, is this yours by any chance? Thank you so much. Nice. What are you doing here? I'm just using Blender on the iPad. No way. Dan ini bukan cuma sekedar viewer atau monitor tambahan, tidak. Kalian bisa modeling, bisa nganimasi, bisa sculpting. Bisa sculpting juga cuy. Komputer dan laptop aja ada yang nggak kuat buat sculpting bro. But ya, bisa betul-betul seperti Blender. Ya emang Blender. Jadi gini, tim dari Blender Foundation sedang mengembangkan versi natif untuk iPad Pro. Fokus awalnya itu emang lebih ke sculpting, modeling, atau object manipulating. Karena mungkin penggunaan pen di tablet itu bakal lebih sesuai lagi. Karena di PC biasanya kita bahkan ada tab tambahan kan, untuk bisa nge-sculpting menggunakan pen tab. Sekarang bisa langsung, ya kan, di tabletnya. Tapi nantinya fitur kayak storyboarding, grease pencil, animating juga bakalan masuk, juga bakalan rilis. Cuman di awal fokusnya memang lebih ke sculpting dan object manipulating. Dan mungkin texture painting sedikit. UI-nya itu bukan seperti portingan murahan dari PC ke tablet, main skala doang. Tidak. Memang betul-betul first design untuk tablet. Memang diciptakan khusus untuk tablet. Panelnya bisa ngambang, menunya bisa collapse, sidebarnya pakai icons, jadi tangan nggak keriting nekanin tombol kan gitu. Dari kabarnya mereka bakal unjuk gigi di SIGGRAPH 2025 di Vancouver. Jadi ini bukan isapan jempol belaka, bukan cuma ide-ide nggak jelas belaka, bukan cuma rumor nggak jelas belaka. Dan katanya nih ya, sebagian perkembangan UI yang dipakai di tablet juga akan di-move ke PC kalau itu memang lebih baik. Jadi kita nggak perlu iri sebagai PC user kalau kita merasa yang pengguna tablet lebih intuitif. Karena ada masanya kalau itu memang bisa di-port ke PC akan juga dipindah ke PC. Nah, jadi kalian nggak perlu takut, walaupun Blender Foundation lagi fokus ke tablet atau rilisnya untuk di iPad, mereka juga nggak melupakan yang di PC kok. Mereka juga masih mengerjakan Blender versi 5 kok, yang udah native Vulkan. Kalau kalian tahu soal perkembangan Blender yang ada Vulkannya, nanti akan kita bahas. Tapi ya, nggak kayak mantanmu yang pas udah dapat yang baru itu langsung lupa amamu. Nah, maka muncul pertanyaannya nih kan, maka Android kapan? Nah, tim dari Blender bilang, Android itu ada di roadmap mereka, tapi mereka akan fokus duluan mengeluarkan di iPad, karena stylus seperti Apple Pencil di iPad itu lebih konsisten daripada yang di Android itu beda-beda dan ribuan macam. Tapi jangan sedih, nggak usah takut, kita tahu komunitas Blender itu seberapa gercep dalam membuat sesuatu. Karena udah ada portingan yang secara nggak resminya berjalan di beberapa tablet-tablet Android guys. Blender di Android sudah ada portingannya. Tapi emang ya kadang lancar, kadang nge-crash, kadang panas. Bahkan saking sering panasnya, HP itu bisa jadi heater di musim dingin gitu kan. Emang apa sih enaknya menggunakan Blender di iPad ketika di laptop dan PC aja kita rasa sulit atau ribet? Ya mungkin touch first UI panel dan tool-tool barunya itu membuat kita lebih nyaman menggunakan jari ataupun stylus. Kedua, mungkin workflow-nya lebih ringkas. Tapi tetap powerful. Jadi kalian bisa modeling sambil rebahan di kasur. Ketiga, adanya perkembangan-perkembangan yang mungkin hanya bisa didapatkan ketika mereka mengembangkan itu di tablet, yang nantinya akan bisa juga masuk ke PC untuk memperbaiki juga versi PC-nya. Jadi ada keuntungannya juga mereka mengembangkan hal baru di tablet. Intinya, ini tuh langkah yang gede banget untuk Blender. Kemajuan yang sangat pesat untuk Blender yang selama ini hanya di PC seperti banyak aplikasi 3D lainnya,
sekarang benar-benar masuk dunia mobile 3D dengan serius, dengan diciptakan khusus, bukan asal porting. iPad memang bakal dapat duluan, tapi Android akan menyusul, dan semua riset UI baru ini akan berefek positif pada semua platform lainnya. Kalau nggak mau ketinggalan berita soal Blender ataupun dunia 3D lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalian mau update soal apa lagi ke depannya. Tapi kali ini Dani sampai sini aja. Oke, bye!